السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا وتقبل دعاءنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أيها الولاد الشيخ حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya, yaitu masih di seputar kitab Ayyuhal Walad. Warabi, yang keempat, yaitu sesuatu yang perlu dilakukan oleh kita sebagai murid santri yang ingin menggapai kehidupan yang bahagia. Warabi, yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, pesannya kepada muridnya, alla tajma'a minad dunya akthara min kifayati sanatin. Janganlah menyimpan dari dunia, persediaan hidupmu di dunia terlalu banyak, min kifayati sanatin, daripada kebutuhan melebihi kebutuhan setahun lamanya. Jadi epakon ben Imam Al-Ghazali, kita diajak untuk menjadi hamba-hamba yang tidak hubbud dunia. Artinya jangan menyimpan kekayaan kita, kebutuhan kita melebihi persimpanan atau persediaan selama satu tahun. Jadi tak oleh nyimpenan harta, nyimpenan dunia. Napa maksudnya? Agar dunia, harta yang kita miliki mampu bergerak dan mampu diinvestasikan dalam hal-hal yang baik. Artinya bukan berarti kita tidak boleh jadi menyimpan harta, silakan. Yang penting harta kita jangan membuat kita hubbud dunia. Jadi kalau sudah lebih dari persediaan yang 1 tahun, berarti kan lebihnya banyak. Kalau kita coba pikir, harta kita yang kita simpan selama 1 tahun, dengan harta kita yang kita kelola untuk pembangunan masjid, kelola untuk sedekah, itu manfaatnya lebih besar daripada disimpan di rumah atau di yang lainnya. Memang secara kuantitas, mon orang nyimpen pese nang ecompo ya, atau di tempat-tempat penyimpanan itu berkembang. Ada bunga, ada saldo, ada deposit dan sebagainya. Tetapi kalau orang mensedekahkan hartanya, uangnya di jalan kebaikan, secara kuantitas berkurang. Tetapi itulah investasi kebaikan dan investasi akhirat. Sebenarnya tidak berkurang, karena janji Allah ketika kita menyalurkan kebaikan, satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah sebuah kefokusan. Jadi as-sadaqah kula panjenengan, sebenarnya harta itu kita sebenarnya kembangkan, investasikan. Cuman investasinya bukan untuk pembangunan, investasinya bukan untuk membangun rumah, investasinya bukan untuk membeli sawah dan sebagainya, tapi investasinya investasi kebaikan, langsung investornya Allah. Jadi Allah langsung mas, sing ngelola pesena ke Allah mas, kepi mas. Sing ngelola hartana Allah. Ketika sudah dikelola oleh Allah, maka kini kebaikan akan menyertai kita. Nah, oleh karena itulah anika dianjurkan jangan sampai menyimpan kekayaan, harta melebihi persediaan selama 1 tahun.
Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu dzalika li ba'di hujaratihi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan yaitu kekayaan, persediaan melebihi dari 1 tahun. Di Kanjeng Nabi tak pernah nyimpen harta, nyimpen tunyana melebihi 1 tahun. Makanya Kanjeng Nabi terkenal orang yang kaya, tapi Rasulullah ketika akhir hayatnya tidak memiliki apa-apa. Sayyidah Khadijah ini saudagar perempuan soki. Kanjeng Nabi soki. Mak kocak tak soki Kanjeng Nabi. Maharnya pernikahannya 20 ekor unta. Coba. Kamu pada makin orang akabin 20 ekor unta. Sampai limusin pikir-pikiran ki. Oh, rone jual sakomik juta ya kok. Dah pikir-pikiran ki. Nikah Kanjeng Nabi 20 ekor unta. Anggap 1 ekor unta paling murah 35 juta. Kali 20. Kenapa? 700 juta. Di mana pada mas kabin 700 juta. Mas kabin daerah. Muntaking soki. Itu belum emasnya. Belum dinarnya. Belum emasnya. Belum yang lain mas kabinnya. Kanjeng Nabi. Ekor unta. Coba. Soki Kanjeng Nabi. Tapi kenapa Rasulullah hidupnya tidak mewah? Karena hartanya bukan untuk dirinya. Simpen, tapi keangkui persediaan selama 1 tahun. Bahkan dalam riwayat tak simpen Kanjeng Nabi, tapi oleh harta ditasarrufkan, kemudian didistribusikan, keangkui perjuangan. Makanya sampai ketika Sayyidatuna Khadijah nikah seta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pasca kematian Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena ibumu adalah orang, katanya ke Sayyidah Fatimah, adalah orang yang paling berjasa di dalam pengembangan Islam karena hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Coba. Anika berarti artena diajak oleh Imam Al-Ghazali melalui kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak terlalu cinta katanya. Nah, jadi mun pun nyimpen persediaan lebih dari 1 tahun berarti ketika kan hartanya lebih banyak untuk dirinya daripada untuk umat, daripada untuk perjuangan. Dan kenika pas dekik jatuhnya kepada hubbud dunya. Mun hubbud dunya kenika pun itu adalah pangkal dari segala kejahatan. Jadi mumpun orang cinta ke dunia, apapun akan kita halalkan demi untuk mengejar dunia. Qarun ni ka bani orang soki. Awalnya Qarun ini ka orang tak punya. Qarun cuma Nabi Musa. Sokin Qarun ni ka bukan orang soki, orang tak punya. Tapi karena minta doa ke Nabi Musa, diberi oleh Nabi Musa ikabulaki man Gusti Allah. Kemudian dia tak mampu mensyukuri nikmat Allah. Simpen ben Qarun hartanya, simpen sehingga pas hubbud dunia gila ke hartanya. Ketika hartanya sudah banyak menguasai dirinya, kemudian apa yang terjadi? Maka Qarun menuhankan hartanya. Lenika, kenika yang dikhawatirkan, saya maksud tak oleh nyimpen ketika abuk mari tak keker dekat hubbud dunia. Bahaya mas. Muntunnya beda iate bahaya mas. Ketika akan mengendalikan kita. Okay? Nah. Waqala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Nah, ini katuan Kanjeng Nabi. Nah, ini jarang nih kaki. Saya katua ini jarang. Boleh tua boleh, saya tak pernah katua kita. Okay? Takok saya tua. Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah persediaan kebutuhan, persediaan harta dari keluarga Muhammad kafafan, secukupnya. Kan jarang atua kita. Kita atua Allahumma aghnini. Oh, pasokia ki abtina ya ghani, ya ghani, ya mughni, ya mughni. Pasokia ki Allah aghnini bihalalika. Oh, pasokia ki kami dengan halal ya Allah. Oh, pasoki. Banyak saya tua nak nikah. Ki bagus boleh karena cetia ceri. Tapi jarang saya tua nak nikah. Ya Allah, pacokop payaptina ya Allah. Sangkuna nikah cokop luar biasa. Kan?
Kadang orang kaya yang merasa dirinya kaya abeen tak cukup. Karena merasa kurang. Merasa kurang. Tapi kalau harta yang mencukupi, nikah maksudnya kafafan yang mencukupi. Abek ni kan sangkuna butuh harta yang mencukupi kita. Mencukupi abek cukup ibadah, anak sekolah mencukupi kebutuhan anak. Kita kemudian ntar ke Mekah, cukup ke Mekah Madinah, mencukupi kebutuhan. Anika kafafan yang mencukupi kita. Nah, anika tuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpun harta senyukope sempurna kenika. Barokah berarti kenika. Mencukupi kehidupan kebutuhan kita. Odik kan ingin penuhi. Penuhi. Makanya harta nyoon lagi harta yang mampu mencukupi segala kebutuhan kuluban panjenengan. Banyak hartana tapi tak nyokope. Contoh, uangnya banyak sekali, hartanya banyak, asetnya banyak. Keng antara ke Mekah dan Madinah tak teka-teka. Berarti harta nasi banyak tak mencukupi kebutuhannya untuk ke Mekah, Madinah. Lagi ini kasih kocak harta tak barokah. Kenapa harta tak barokah? Tak mampu mencukupi dirinya ke Mekah dan Madinah. Banyak hartana, asetnya banyak, tapi tak mampu mencukupi dirinya. Dan perak kun perak banyak perak. Lah ni kah. Makanya anyoon harta sebarokah saya bisa mencukupi hajat kebutuhan sefokus. Lagi ni kah. Makanya tuana bagus. Makanya panjenengan banyak mau Hizbul Autad yang setiap hari kita baca Allahul Kafi, Allah dat yang maha mencukupi. Setuju? Allahul Kafi, Rabbuna al-Kafi, qasadna al-Kafi, wajadna al-Kafi, likullin Kafi, kafana al-Kafi, wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah. Kini kamu ibu cak apa lazim, apa istiqamah, apa dawam, apa cukup dan Gusti Allah apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Kini kan setuju Mas. Panjenengan tron apa teka hajat, tron nikah teka hajat, tron nikah teka hajat, tron kefokusan nikah teka selama berada dalam kefokusan nikah. Jadi oleh karena itulah nyoon ke Gusti Allah, nyoon harta yang barakah, sehalal yang mampu mencukupi kebutuhan kita sefokus. Ini kan paling penting karena Allah dat yang maha mencukupi. Allah maha sempurna kulubun panjenengan. Lamilana, ayo dari pesan ini kita jadikan bahwa jangan jadikan dunia sesuatu yang mengganjal ibadah kita yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Jadikan dunia sebagai jembatan, sebagai sarana untuk membuat kita lebih taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Nah, ini sebenarnya pesan yang keempat yang harus kita lakukan. Maka jadikan dunia sarana untuk selalu dekat dengan Allah. Jangan jadikan dunia sarana untuk kita jauh dan lupa atas nikmat Allah. Nah, ini kasih paling banyak. Tidak abeen yuji dengan kemiskinan, dia mampu dekat dengan Allah. Tapi ya abeen yuji dengan harta, dia jauh dengan Allah. Makanya banyak kan pun keburan-keburan iyal Quran, banyak carita Qarun. Debu-debun Kanjeng Nabi banyak carita apa? Sa'laba. Si awalnya tak ada miskin, rajin ibadah, tidak beri harta, tak ongke ke masjid ya. Emok ke hartana. Lah nikah. Ini kan banyak potret kini kakak kita. Kakulawan panjenengan. Dan kadang banyak orang iuji hartana banyak, malas seibadah. Tapi ketika dia iuji dengan kemiskinan, rajin ibadah. Lah nikah. Nah, oleh karena itulah kulubun panjenengan anyoon ke Allah, apapun kehidupan kita, muka-muka tetap barakah sareng Allah Subhanahu wa taala. Senang susah tapi si penting dalam odikna beda barakah. Barakah ini ke keberkahan, barakah ini ke rahmat, barakah ini ke nikmat, barakah ini ke taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpun odik kita barakah, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia itunya hatal akhirah. Inilah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini.
keempat, ampun sama-sama kita kaji. Yang pertama keempat yang harus ditinggalkan, yang kedua adalah empat hal yang harus dilakukan. Ini ampun selesai. Jadi wasiat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Kemudian yang kita dinto ditutup oleh Imam Al-Ghazali, ayyuhal walad, wahai anak kesayanganku, inni katabtu fi hadzal fasli multamasatika fayanbaghi laka an ta'mala biha wa la tansani fihi min an tadhkurani fi salihi du'aika wa amma ad-du'a'u alladhi sa'alta minni fatlubhu min da'awati as-sihahi waqra' hadha ad-du'a fi jami'i inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Wahai muridku, ini sesungguhnya apa yang kutulis ini adalah sesuatu yang bagian kecil dari apa yang kau tanyakan, dan ketika engkau bertanya tentang doa, silakan kau baca hadis-hadis Rasulullah SAW yang sudah termaktub di dalam hadis-hadisnya, dan silakan kau cari yaitu doa-doa yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Waqra, dan bacalah hadad doa fi jami'i, secara keseluruhan. Salah satunya adalah inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, minan ni'mati, dari nikmat, tamamaha, yang sempurna. Ini kan nikmat kedua nih kan. Nika di akhir kitab ini, jadi Imam Al-Ghazali memberikan doa kepada muridnya, karena muridnya bertanya tentang doa. Salah satu, banyak nih kalanceng tuana, salah satu doanya adalah Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, kami memohon kepadamu minan ni'mah, dari nikmat tamamaha, yang sempurna. Jadi nikmat ni kan kadang pada nikmat tak sempurna. Ni kan nikmat saya maksud sempurna. Oleh nikmat keikunaaki nikmat dengan ibadah. Ini kan nikmat sempurna. Makanya nyoon fi bagus. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Cak maturana, ya Allah, abtina nyoon nikmat epon ajunan senyampurna aki deka odik kami tunya akhirat. Diki mun pun epa sempurna nikmat kita, insyaallah kita akan bahagia tunya akhirat. Pon, itulah yang bisa kita kaji. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kitab Ayyuhal Walad yang tipis ini karya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali telah kita selesaikan. Alhamdulillah, moga-moga mulai dari awal sampai akhir banyak barakah manfaat bagi kita semua. Kita ngaulir ridho'na Allah, syafaat Kanjeng Nabi, aliran barakah karamah dari setiap para ulama kong langkong muallif hadzal kitab, karamah barakana sengarang kitab karinto Imam Al-Ghazali. Minimal kita mencontoh semangat ibadana, semangat semakna deka Allah Subhanahu wa taala sangka odik kita bahagia dunia hatta al-akhirah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم. Ya Allah, pasokiaki kami kalaban ilmu, pasokiaki kami nak poto kami kalaban ilmu na ajunan, pasokiaki kami kalaban rahmat ajunan, pasokiaki kami kalaban nikmat ajunan, pasokiaki kami kalaban iman ka ajunan, pasokiaki kalaban rahmat epon ajunan. Ya Arhamar Rahimin, wa zayyinna bil hilmi, hiasi adik kami, keluarga sanak poto kami kalaban akhlak sefokus, wa akrimna bit taqwa, pamulja kami keluarga sanak poto kalaban taqwa keajunan, wa jammilna bil afiyah, wa jammilna bil afiyah, wa jammilna bil afiyah bihaqqi rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi sirril Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.